la ya'rifu Muhammad illa Rabb Muhammad. Saya dan kalian sehebat apapun, sealim apapun, sejenius apapun, tidak akan pernah mengenal dan mengetahui hakikat siapa Nabi Muhammad kecuali satu yang menciptakan Nabi Muhammad. Siapa? Allah. Kalau saya dan Anda tidak akan bisa. Sering dikatakan dalam maulid, Bu, Pak, sering kita dengar di maulid tiba, anta syamsun, anta badr, anta nurun fauqa. Allahu Akbar. Siapa ini? Yang mau kita bahas ini siapa? Anta syamsun, kamu ibarat matahari. Anta badrun, kamu ibarat bulan purnama. Anta nurun, engkau cahaya. Ya Rasulullah, fauqa nuri, lebih terang daripada cahaya yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-mayamin wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin
yang sama-sama kita cintai, segenap para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Fahmi Ibn Al-Habib Mustafa Al-Gadri, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para asatid, para tuan guru yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang saya cintai, yang saya muliakan, sahibul hajah wa sahibul bait, al-ustaz Nasuki serta segenap keluarganya. Yang saya cintai, yang saya muliakan, aparatur pemerintah Polsek Batu Ampar. Yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, umat yang termulia, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga hadirnya kita semua ini, duduknya kita semua ini, tidaklah kita kembali ke rumah kita masing-masing kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, kesulitan kita dimudahkan oleh Allah, diistiqamahkan kita dalam ibadah kepada Allah, diikhlaskan diri kita dalam ibadah karena Allah, dan semoga segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan semacam ini sudah tidak asing di tengah-tengah kita. Acara demi acara seperti ini sudah hal yang lumrah, hal yang biasa. Setiap datangnya bulan Maulid atau datangnya Rabiul Awal, seluruh umat Islam bersukaria menyambut hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini perkumpulan bukan sembarangan perkumpulan, tetapi perkumpulan semacam ini untuk memberikan daya, kekuatan ke dalam hati kita agar kita lebih bersemangat, agar kita lebih kuat di dalam menteladani sosok seorang manusia yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu digarisbawahi sebelum saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Teringat saya akan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, al-bakhilu indama dzukirtu falam
yusalli alayya. Orang yang pelit secara hakikat, bil haqiqah, bukan orang yang tidak mau nyumbang saudara-saudara kepada anak yatim, bukan orang yang tidak peduli kepada sesamanya, tetapi orang yang pelit, orang yang celaka, mereka yang ketika mendengar namaku disebutkan, kata Nabi, lisannya tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Karena itu saudara-saudara, jangan dibiasakan lisan-lisan Anda terkunci, tertutup rapat ketika Anda mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan. Karena di antara tanda orang yang celaka, mereka yang punya lisan, punya pendengaran, dengar nama Nabi tetapi tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Apa sebab saya awali pembicaraan saya dengan maqalah, sabda, ucapan dari Nabi Muhammad, agar kita lebih meresapi acara ini, menghayati acara ini. Sebab yang akan kita bicarakan bukan orang manusia sembarangan. Sebab yang akan kita bahas bukan manusia biasa, tetapi dia manusia yang telah dinyatakan oleh Allah penciptanya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dia Nabi Muhammad manusia yang paling sempurna akhlaknya. Jika kita ingin berbicara akhlak, maka Anda harus berakhlak di maulid Nabi Muhammad. Jika kita ingin berbicara akhlak, bedakan mana majlis, mana bukan majlis. Jika kita ingin membahas akhlak Nabi Muhammad, kita harus bedakan mana perkumpulan yang baik, mana perkumpulan yang tidak baik. Sebab ini majlis jangan dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Anda membuat acara, datang ke acara, tujuan Anda satu, mengundang Nabi Muhammad. Jika tadi Ustaz menyampaikan man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi, siapa orang yang mendatangi tempat di dalamnya dibacakan maulidnya Nabi, maka sama seperti dia mendatangi taman surga. Bagaimana mungkin Anda akan membahas taman surga sementara surga diciptakan karena Nabi Muhammad? Lantas Anda tidak berakhlak dengan maulidnya Nabi. Anda tidak mempersiapkan hati mendengarkan kisah Nabi. Bagaimana mungkin Anda akan pulang membawa siapa itu Nabi Muhammad, mengenal siapa itu Rasulullah? Karena itu, sebelum saya uraikan sedikit demi sedikit pada malam yang mulia ini, pasang niat Anda yang baik, pasang hati Anda yang baik, pasang pikiran Anda yang baik, karena kita akan berbicara manusia yang terbaik alal itlaq, secara mutlak, yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, saya berada di hadapan Anda tidak lebih mulia dari Anda. Saya duduk di depan Anda, terlebih lagi di depan para sesepuh, bukan saya lebih hebat dari Anda, tetapi saya duduk di depan Anda hanya ingin menyampaikan apa
ulama, yang telah disampaikan oleh tabi'in, disampaikan oleh para sahabat, disampaikan oleh Nabiyuna wa Maulana Muhammad. Karena itu saya teringat akan ucapan seorang ulama besar, seorang imam besar, imam ahlil masyariq wal magharib, babi madinati ilmin nabi wa ibni ammin nabi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Apa beliau katakan? Saudara-saudara, undur magalah wala tandur, undur maqalah wala tandur manggal. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kalau kita sering berpikir, oh, yang berbicara masih anak-anak, oh, yang berbicara masih orang di bawah umur saya. Jangan kita berpikir ke sana, tetapi kita pelajari, kita amalkan apa yang disampaikan. Jika yang disampaikan dari Al-Quran dan hadis, fa'malu, kerjakan dan amalkan. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya dan Anda datang di acara ini hanya ingin mendapatkan kemuliaan daripada lautan kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Saya dan kalian menjadi pengemis pada malam hari ini. Habib, kok bahasanya seperti itu? Saya mau tanya, siapa orang yang paling kaya di sini? Saya ingin tahu. Apakah kekayaannya melebihi kekayaan Nabi Sulaiman sehingga pantas berbangga diri? Habib, kalau dibilang pengemis saya nggak setuju. Saya dan kalian budak, hamba, budak dan hambanya Allah. Saya dan kalian ke tempat ini pendosa, paling hina. Kalau ada yang merasa lebih mulia, saya pengen tahu siapa yang paling mulia. Ada yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia, yang paling bertakwa. Seperti apa kapasitas takwa Anda kepada Allah? Karena itu saudara-saudara, saya dan kalian datang di sini tidak ada siapa-siapa. Letakkan pangkat Anda, apakah pangkat itu dari keagamaan, ustadz ke Anda, kiai ke Anda, atau pangkat duniawi, pejabat ke Anda, doktor ke Anda, simpan di luar. Di sini kita sama-sama orang fakir, orang miskin, mengharapkan kemuliaan Nabi Muhammad. Karena kalau kita tidak berbicara seperti itu, orang-orang banyak menganggap, Nabi sama dengan kita. Baru Allah kasih uang, kasih harta, kasih pangkat, Nabi sama kok dengan kita, sama-sama manusia. Hati-hati dengan ucapan itu, saudara-saudara. Sebab jika Anda bil-i'tiqad, yakin Anda mengucapkan Nabi sama dengan Anda, maka Anda tak ubahnya seperti orang Yahudi yang ada di kota Makkah. Mari kita heningkan, kita belajar pada malam yang mulia ini
mengenal man huwa Rasulullah, siapa itu Nabi Muhammad, agar nanti kita pulang yang kita jadikan pedoman, suri tauladan, yang kita hayalkan hanya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Izinkan saya yang bodoh dan fakir ilmu ini mengupas sedikit tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sebelum saya lanjut, ini pukul menunjukkan 10 kurang 15 menit. Apakah Anda ingin masih mendengarkan atau Anda ingin kembali ke rumah? Jika Anda ingin mendengarkan, tolong simak baik-baik. Pasang semangat yang kuat. Karena Allah mencintai mukmin yang kokoh dan kuat, bukan mukmin yang lemah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin kita bahas pada malam ini? Sebab Nabi Muhammad tercipta atau diciptakan oleh Sang Maha Pencipta dari dua sisi. Sisi basyariah, sisi kemanusiaan, atau sisi nuraniyah, sisi cahaya. Kalau Anda ingin membahas sisi manusianya Nabi, sisi basyariahnya Nabi, maka tidak akan ada batasnya. Toh, kalaupun kita ngebahas tentang sisi penciptaan Nabi dari bentuk cahaya, kita pun tidak akan mampu membahas semuanya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak memberikan pemahaman, pengetahuan, ilmu, kata Allah, kepada kamu kecuali sedikit. Tidak ada yang mengetahui ilmu Allah dengan sempurna kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya tidak pantas atau bahkan tidak akan bisa menceritakan sosok Nabi Muhammad sementara dikatakan la ya'rifu Muhammad illa Rabb Muhammad. Saya dan kalian sehebat apapun, sealim apapun, sejenius apapun, tidak akan pernah mengenal dan mengetahui hakikat siapa Nabi Muhammad kecuali satu yang menciptakan Nabi Muhammad. Siapa? Allah. Kalau saya dan Anda tidak akan bisa. Sering dikatakan dalam maulid, Bu, Pak, sering kita dengar di maulid tiba, anta syamsun, anta badru, anta nurun fauqa. Allahu Akbar. Siapa ini? Yang mau kita bahas ini siapa? Anta syamsun, kamu ibarat matahari. Anta badrun, kamu ibarat bulan purnama. Anta nurun, engkau cahaya, ya Rasulullah, fauqa nuri, lebih terang daripada cahaya yang ada. Mau dibahas bagaimana Nabi Muhammad ini? Kalau tadi dikatakan sepanjang sepengetahuan kita, Nabi yang paling tampan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf separuh daripada ketampanan Nabi.
Kok bisa begitu Habib? Hasan ibn Thabit, seorang sahabat dan penyair Nabi Muhammad, mengatakan, wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talid nisa'u. Setampan engkau wahai Rasulullah tidak akan pernah terlihat oleh mata lagi. Adakah yang tampan setelah Nabi Muhammad meninggal di dunia ini? Tidak ada. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, dan sebaik engkau, baik budi pekertinya, baik akhlaknya, tidak akan pernah lahir dari rahim perempuan manapun. Tidak ada yang seperti Nabi Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Subhanallah. Ya Rasulullah, engkau lahir ke alam dunia ini terbebas dari segala macam keburukan, dari segala macam kecacatan. Engkau manusia yang paling sempurna, seakan-akan engkau tercipta semaumu sendiri. Bu, Pak, kalau kita diciptakan oleh Allah, terserah kita, pasti kita akan memilih wajah kita, akan dipilih wajah yang paling terbaik. Mata kita, mata yang terbaik. Mulut kita, lisan yang terbaik. Badan kita, badan yang terbaik. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu. Jadi kalau saya kupas pada malam yang mulia ini, sosok Nabi Muhammad tak selesai, Bu. Tidak akan selesai, Pak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin, ketua, raja. Yang namanya raja harus lebih ganteng dari nabi yang lain. Betul? Yang namanya raja harus lebih gagah daripada prajuritnya. Betul? Yang namanya panglima harus lebih pintar dari prajuritnya. Betul? Makanya Nabi Muhammad dikatakan Sayyidul Anbiya, pemimpin, raja para nabi dan para ulama. Rasul. Karena itu, Bu, Pak, saya dan kalian, saya bilang di awal tadi, kita ini pengemis. Mengemis apa, Beb? Bukan ngemis duit, bukan ngemis jabatan, bukan ngemis hormat, tapi ngemis kemuliaan dari Nabi Muhammad. Pak, Bu, Anda ibadah, sholat tunggang langgang, jungkat jungki, tebolak terbalik, sholat Anda belum tentu diterima. Betul apa betul? Betul apa betul? Puasa Anda 30 hari belum tentu diterima. Haji Anda belum tentu juga diterima. Karena ibadah kita ini bainal qabuli wa raddiha, antara ditolak diterima tidak ada yang tahu. Itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada satu ibadah, satu amal soleh yang pasti dikabulkan Allah, yang pasti diterima oleh Allah. Apa ibadah itu? Salawat kepada Nabi Muhammad. Jika Anda membaca salawat, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib, kenapa kalau salawat pasti diterima?
Ya, saudara-saudara, Allah bukan melihat sholawat kita. Allah bukan melihat, oh ini yang baca suaranya bagus. Tidak. Tetapi yang Allah lihat Nabi Muhammadnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apapun manusia, sebejat apapun manusia, manakala di akhir hidupnya ada membawa namanya manusia yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tempatnya surga. Dikatakan dalam hadis, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa orang yang menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam riwayat dari hati yang ikhlas, dakhala al-jannah, masuk surga. Bukan karena kita nyebut la ilaha illallah lisan kita ini, bukan. Tapi karena ada dua nama yang mulia, nama Allah dan nama kekasih Allah, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallu ala Nabi, Sallu ala Nabi. Karena itu Pak, kalau nak kita bahas tentang Nabi Muhammad, tak ada habis-habisnya. Sampai hari kiamat pun tak ada yang bisa menjelaskan siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjut, orang sini nampaknya ngantuk. Ngantuk apa tak ngantuk? Lapar apa tak lapar? Saya sudah bilang, kalau dengar nama Nabi solawat. Kurang nyaring gak pesunnya? Kalau kurang nyaring, protes panitia. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak, orang yang baca sholawat tak rugi. Yang baca sholawat tak rugi. Justru sholawat itu yang nanti menyelamatkan kita semua. Amal kita ini tak ada yang tahu diterima adanya, kecuali kita sholawat kepada Muhammad. Kita nak bahas Nabi Muhammad nih, ya Rabb. Macam mana kita nak bahas Nabi Muhammad? Allah ya sholawat sama Nabi. Macam mana kita nak bahas Rasulullah? Allah baca sholawat sama Nabi. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ibu tahu kalimatnya tadi? Innallaha, sesungguhnya Allah. Jadi yang pertama kali baca sholawat ini bukan manusia. Yang pertama kali baca sholawat ini bukan kiai, bukan habib, bukan ustaz. Yang pertama kali baca maulid, baca sholawat ini bukan para nabi, bukan malaikat, tetapi kalimatnya di situ kita pahami, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, beserta para malaikat, yusalluna, bersolawat kepada hujan. Belum hujan bana, bukan bertabung. Hujan air masih, belum hujan bana. Lanjut apa nak lanjut? Lanjut apa nak lanjut? Lanjut apa nak lanjut? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kena hujan badannya semoga diberkahi umurnya oleh Allah. Sakit untuk maulid tak apa Pak. Bapak baru kena hujan. Kalau dihitung-hitung macam saya ni, terpekik kaum setiap malam besok 3 acara. Letih, tidur subuh,
balik dari sini tanggal 26 saya ke Jambi. Balik dari itu tanggal 28, tanggal 29-nya saya ke Jakarta. Sampai tanggal 6. Tanggal 6-nya nanti saya terbang lagi pergi ke Jawa Timur. Begitu sampai nanti bulan Desember, saudara-saudara. Satu hari kalau di Jakarta saya punya acara 5-6 tempat satu malam. Sampai jam 4 subuh saya ceramah. Kalau menghitung-hitung lah, mau kena hujan bertaburan. Saya tadi pakai speed, apalagi yang bawa luar biasa. Kalah Pedrosa kalau lewat sini. Tapi semuanya tak ada apa-apanya. Semuanya yang kita upayakan untuk Nabi Muhammad tak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan Nabi dulu untuk kita umatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Orang zaman sekarang nak ke mana? Nak pergi maulid, sakit pinggang aku. Nak ke mana? Nak ke acara maulidan lo. Kau nak ikut ke? Tak ada. Apa? Demam. Tapi kalau ngantri duit, paling depan berjogok depan. Betul lah betul. Betul lah betul. Betul lah betul. Ditanya, kau kemarin kata demam, tak ada, aku sembuh dah sekarang. Giliran duit sembuh, betul? Giliran maulid sakit pinggang lah, encok lah, asam urat lah, semua demam lah. Tapi insya Allah semuanya kalau ada yang sakit, yang lemah badannya disehatkan oleh Allah, disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Nah saudara, kalau kita membahas Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ini yang tadi saya katakan, innallaha, sesungguhnya Allah beserta para malaikat-malaikatnya senantiasa. Kalau Bapak mau tanya kepada kiai ustaz yang ada di sini, kalimatnya di situ yusollu fi'il mudhari'. Kalau kita ngaji lah, sallu yusalluna. Semuanya malaikat Allah senantiasa, bukan sekali yang baca solawat, senantiasa baca solawat kepada sampai kapan beb? Sampai hari kiamat, kata ulama. Baru Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang punya iman, sallu alaihi, bersolawatlah kamu kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Nah ini kalau hujan saya tak bisa jalan lama nih. Kasihan pula yang dengarkan dari jauh. Betul? Betul atau betul? Boleh aja jangan. Yang takut basah merapat ke dalam. Yang di belakang masuk ke rumah biar tak kena hujan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lanjut. Jadi saudara-saudara, yang pertama kali baca sholawat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali baca sholawat kepada Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru Allah bilang, hei orang yang beriman, bacalah sholawat kepada Nabi. Ini kalau semakin keras, mic kalah nih suara nih. Suara saya jelas tak? Jelas tak? Allahumma salli ala Muhammad. Semoga hujan ini bawa rahmat. Semoga hujan ini bawa keberkahan. Amin. Saudara-saudara, saya lanjut sedikit. Ini karena hujan saya potong ini. Berapa nanti saya seperti kaum, suara saya untuk besok habis. Sementara hujan lebat. Tolong dengarkan baik-baik. Subuh. Allahumma salli ala Muhammad.
saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Udah jangan ada yang sibuk. Udah ada petugasnya ada. Petugas jangan berhujan udah ada. Jangan sibuk. Yang lain fokus. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi acara Maulid seperti ini udah biasa. Udah menjadi di kalangan kita sebagai tradisi. Kenapa? Karena setiap datang bulan Rabiul Awal kita bergembira atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hujan minggu dulu yang hujan. Suara saya jelas tidak? Jelas tidak? Tadi daripada lemah-lemah semuanya jawab yang penting. Suara saya jelas tidak? Jelas tidak? Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan sudah, Bu, Pak. Acara Maulid diadakan untuk bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Cuma ini kalau saya maaf di sini, kendala seperti ini saya tidak bisa. Suara saya tidak sampai. Jadi saya bahas masalah sholawat saja. Insya Allah di besok pertemuan saya bahas. Saudara-saudara, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung. Karena itu saya dan anda hadir pada malam yang mulia ini bersyukur kepada Allah dengan lahirnya Nabi Muhammad, dengan mengadakan peringatan Maulid baginda lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya tutup dengan doa, jadikan bulan Maulid, jadikan bulan Maulid bulan agar kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Jadikan bulan Maulid bulan agar kita lebih bersalawat kepada Nabi Muhammad. Karena salawat itu akan menolong kita nanti di hadapan Allah. Salawat itu akan menolong kita nanti pada mahsyar. Salawat yang kita baca akan senantiasa membawa ketenangan, membawa kedamaian, membawa ketentraman dalam kehidupan kita selama kita cinta dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudara, semoga hadirnya kita semua ini mendapatkan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita pada malam yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Semoga hadirnya kita, saya dan anda pada malam yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Dan semoga saya dan kalian telah diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena kendala hujan deras, maka saya tutup pengajian ini dengan pembacaan salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Sambil nunggu air hujan, kita
نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الخير مما سألك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم، ونعوذ بك من شر مما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وما قضيت لنا من امر فاجعل عاقبته رشدا. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم احينا بحياه العلماء وامتنا يا رب باموات الشهداء، واحشرنا يا رب في زمرة الاولياء والانبياء والصالحين، وادخلنا الجنه يا الله مع نبيك المختار سيدنا ومولانا محمد. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد